Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di Andi Kristen Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 18 April 2025. Selamat memperingati Jumat Agung ya. Bagi teman-teman yang merayakan ya, semoga kita semua bisa diselimuti oleh kedamaian dan kebahagiaan. Teman-teman, di kondisi market hari ini, market US itu akan off ya, beberapa negara juga akan off hari ini untuk memperingati Good Friday. Dan kalau kita lihat sedikit review untuk data kemarin, kita udah dapat data dari Jerome Powell tentang pidatonya mengenai dengan beberapa data dari makroekonomi yang sudah didapat, di mana inflasi mengalami penurunan, namun ada kebijakan fiskal dari tarifnya Trump yang mempengaruhi kondisi market ke depannya dan dikhawatirkan bisa menyebabkan inflasi naik. Jadi Jerome Powell kemarin mengatakan mereka tidak akan terburu-buru dalam mengambil keputusan di posisi saat ini karena takut akan lonjakan inflasi yang tiba-tiba bisa tinggi impact dari tarif pajak. Impactnya apa? Impactnya adalah market cenderung masih wait and see sementara ini. Sementara itu kemarin juga kita dapat data-data tambahan seperti data ekspor-import dari Jepang di mana udah mulai terjadi penurunan jumlah import. Kemudian juga dilihat dari data Uni Eropa kemarin secara resmi memangkas suku bunga ya. Uni Eropa menurunkan suku bunga impact dari inflasi yang dianggap sudah mengalami penurunan. Sebenarnya ini merupakan sebuah berita bagus ya, di mana suku bunga sekarang dipertahankan di 2,4%, sebelumnya ada di 2,65%. Amerika Serikat juga merilis data initial jobless claim di perdagangan kemarin dan juga ada Philadelphia Fed Manufacturing. Itu. Sementara dari data yang lain sih, sementara itu aja buat Amerika Serikat untuk perdagangan kemarin. Hari ini kita juga akan masih dapat beberapa rilis data, tapi mungkin nggak akan terlalu memberikan impact yang signifikan. Ya, Jepang akan merilis data core CPI and CPI inflation yang akan datanya rilis jam setengah 7 pagi nanti, teman-teman. Sementara itu akan ada FOMC Daily speech ya. Dan juga ada Fed balance sheet untuk Amerika Serikat. Jadi beberapa rilis data tersebut akan mempengaruhi market. Sementara kalau kita lihat dari market futures di perdagangan kemarin dan beberapa hari itu mengalami penurunan volume yang lumayan signifikan. Terbukti dari jumlah orang-orang yang kena liquid di market ya. Ini udah nggak sesignifikan yang terjadi pada 2 minggu yang lalu gitu. Jadi market udah mulai melandai, bisa dibilang nggak terlalu banyak aktivitas juga. Jadi whale sendiri, kemudian juga para retail saat ini banyak yang menunggu wait and see di posisi sekarang ini. Overall Bitcoin masih berada di kisaran range area 85 ribuan ya. Sekarang udah sedikit koreksi ke 84.800. Ya masih sideways lah teman-teman. Sementara itu gold pelan-pelan mengalami koreksi. Indeks dolar so far masih strong. Kemudian S&P 500 juga masih dalam posisi pemulihan. Itu. Oke, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, toko kripto lagi memberikan cashback ya untuk teman-teman yang melakukan deposit minimum Rp25.000. Total cashbacknya itu maksimal sampai dengan Rp25.000 bagi teman-teman yang melakukan deposit untuk koin USDT, BTC, XRP, dan juga PAXG. Nah ini tidak boleh teman-teman withdraw sampai dengan 1 Mei 2025 dan masih akan ada hadiah tambahan untuk top volume deposit tertinggi gitu. Jadi buat teman-teman yang tertarik untuk ikutan campaign ini, kalian wajib punya toko kripto karena teman-teman wajib untuk cantumkan user ID kalian di sini. Jadi tinggal deposit aja dan jangan di withdraw sampai bulan Mei nanti. Sangat gampang, sangat simple, dan lumayan teman-teman bisa dapetin rewardnya. Buat yang tertarik, bisa cek linknya di kolom deskripsi video ini. Oke, kemarin sekitar 1,5 triliun US dollar wipe out ya, kena likuidasi teman-teman. Karena ya market
tiba-tiba volatil ya, dan sekarang kondisinya udah mulai pelan-pelan pulih. Jadi market sangat-sangat volatile dalam belakangan ini. Tetap teman-teman harus berhati-hati ya, jangan lupa yang trading untuk pasang stop loss. Dari Bitcoin Spot ETF, kemarin ada arus keluar yang sangat signifikan, yaitu sampai 169 juta US dollar. Ini lumayan besar. Jika kita melihat memang tekanan jualnya ini mendadak tinggi untuk perdagangan kemarin. Sementara itu dari Ethereum Spot cenderung masih kecil ya untuk arusnya teman-teman, di mana arus masuk bisa dibilang masih dalam posisi minus, berarti banyak investor yang memang cenderung masih buang barang. Ada sedikit data report datangnya dari CoinGecko. Ini bagus banget sih, meng-highlight 8 poin yang terjadi pada kuartal pertama 2025 untuk industri kripto. Yang pertama adalah market kripto sudah turun secara market cap itu sampai 18,6% sejak awal 1 Januari kemarin ya, sampai dengan akhir kuartal 1 2025. Arus keluar yang terjadi kalau kita lihat secara dolar itu sekitar 3,8 triliun US dollar. Ini lumayan besar yang memang menunjukkan market pada buang barang di market kripto. Sementara itu kalau kita lihat dengan posisi Bitcoin dominance itu sudah naik sampai dengan 59,1%. Ini menunjukkan bahwa dominasi Bitcoin atas altcoin yang lain itu cenderung masih sangat-sangat tinggi. Ya. Terus juga Bitcoin sendiri sudah terjun sekitar 11,8% sepanjang awal 2025 yang lalu. Dan yang outperform itu justru adalah gold dan juga US Treasury Bitcoin, teman-teman, yang terus mengalami kenaikan ya. Selain itu juga dari data yang lain adalah Ethereum kelihatan banget jeblok secara harga. Teman-teman, dari sebelumnya itu ada di kisaran range 3.300-an dolar ya. Sekarang udah turun sampai 180 dolar pada kuartal pertama 2025 ini. Ini merupakan sebuah penurunan yang lumayan dalam. Sementara itu memecoin drop lebih dalam lagi, yaitu minus 56,3% sepanjang kuartal pertama 2025. Ini impact daripada Pump Fund, salah satu platform listing memecoin AI agent dari Solana yang memang sempat mengalami insiden seperti itu. Selain itu juga ada spot trading volume di centralized exchange yang bisa dibilang menyentuh level 5,4 triliun. Kelihatannya besar, tapi ini sebenarnya sudah turun ya sekitar 16% kuartal on kuartal. Seperti itu. Kemudian juga dari data yang lain yaitu Solana continue dominance on chain spot decentralized exchange trade. Jadi bisa dibilang Solana dari DEX-nya itu masih mendominasi platform dibandingkan dengan Ethereum dan juga beberapa platform blockchain yang lain. Jadi bisa dibilang Solana ini masih menjadi pilihan ya bagi mereka yang pengen melakukan trading di market DEX. Kenapa? Karena ya Solana itu menyediakan banyak sekali altcoin alternatif yang secara pergerakan volatilitasnya cenderung lebih baik gitu. Terus juga sekitar 48,9 miliar TVL itu telah dihapus ya dari multi-chains, impact dari penurunan market yang sampai 27,5%. Jadi overall sih dari data CoinGecko memang menunjukkan siklus saat ini sedang dalam koreksi, atau mungkin banyak yang bilang ini adalah crypto winter and crypto bear market, teman-teman. Jadi kondisinya memang cenderung belum begitu bagus ya untuk pasar kripto. Sesuatu yang diekspektasikan di tahun ini, di awal tahun ini justru tidak terjadi seperti itu. Jadi ya ini adalah reality dari market. Kemudian kita akan lihat dari beberapa berita makroekonomi. Yang pertama adalah Trump kabarnya sudah bernegosiasi dengan Prime Minister atau Perdana Menteri dari Italia ya, membahas tentang tarif pajak import, teman-teman. Jadi ini merupakan sebuah negosiasi yang kesekian kalinya yang dilakukan oleh Amerika Serikat setelah sebelumnya dia bernegosiasi dengan beberapa negara di Amerika Selatan dan juga Jepang kemarin ya. Sekarang
ada Prime Minister dari Italia yang menghubungi mereka seperti itu. Kemudian Cina kembali mengkritik atau lebih tepatnya mengejek pemerintahan dari Trump ya terkait dengan tarif ini, di mana postingan dari Chinese Embassy in US ini kemarin menunjukkan bahwa sepertinya Amerika Serikat ini melakukan gambling terkait dengan tarif ya, tapi ternyata Cina tidak gentar, bahkan Cina memberikan sebuah gertakan yang mana Cina yang sebelumnya mengambil oil dari Amerika Serikat ini sudah beralih ke Kanada. Akhirnya Cina memutuskan untuk import dari Kanada, memangkas 90% ya dari import sebelumnya yang dilakukan ke Amerika Serikat, sekarang dialihkan ke Kanada. Impact daripada tarif yang dibebankan sampai 100 berapa sih kemarin 145% ya teman-teman, itu sangat-sangat tinggi sih gitu. Jadi Cina tidak takut dan akan melawan. Sembari belum ada negosiasi antara pemerintahan Jepang dan Cina, tentu saja ini masih akan penuh dengan ketidakpastian kondisi market. Semua negara akan mengalami impact daripada perang dagang ini. Nah, kemarin CEO dari Nvidia ya itu mendatangi Beijing untuk mengatakan bahwa investasi dari Cina ini masih sangat-sangat diperlukan seperti itu. Dan ya saat ini perusahaan dari Amerika Serikat ini pada takut nih akan perang dagang ini gitu. Meskipun pemerintahan dari Donald Trump sudah mengatakan bahwa akan ada pengecualian untuk chipset ya, untuk import chipset itu tidak akan dikenakan tarif pajak yang tinggi, tapi mereka tetap khawatir gitu. Jadi banyak saham-saham perusahaan teknologi yang udah mengalami penurunan signifikan impact daripada tarif. Kemudian Binance mengatakan bahwa saat ini tengah banyak perbincangan terkait dengan pemerintahan yang mengincar cadangan kripto dari Binance. Artinya banyak negara yang berusaha untuk bekerja sama dengan Binance karena Binance sebelumnya sudah mengembangkan yang namanya own crypto reserve. Nah, ini banyak negara yang mencoba untuk bekerja sama dengan Binance supaya bisa tergabung dalam pembentukan cadangan devisa yang dibangun oleh Binance ini. Gitu. Binance acting as advisor to government on crypto regulation. Ini juga merupakan sebuah karpet merah nih untuk Binance ya, dimana sangat menjadi kehormatan nih untuk Binance menjadi advisor atau menjadi penasehat untuk banyak negara terkait dengan rencana mereka mengadopsi kripto. Terus dari berita yang lain, Binance juga ada pengembangan untuk beberapa project yang mereka sebut sebagai BNB AI Hack. Ya, ini adalah project-project next generation untuk AI and Web3 startup. Di mana di sini ada beberapa nama koin yang sedang mendapatkan developing dari program ini. Ada Apro, Unibase, Solidus AI Tech, lalu ada Stable Labs, ada ASI ya, FET AI Agent, terus ada Netmind. Ini juga mendapatkan investasi. Rata-rata mendapatkan investasi sekitar 10.000 US dollar dari Binance. Selain itu juga ada beberapa proyek-proyek lain yang sedang di-developing untuk mereka seperti Bing AI, Botzilla, Tutorial Agent, Tokrio, Polycruise, World 3 Protocol, kemudian Sentis AI, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi gudangnya developing project pengembangan AI. Sementara itu Coinbase kemarin mengkonfirmasi mereka akan mendukung hard fork yang akan dilakukan oleh Solana untuk pengembangan infrastruktur yang lebih cepat, yang lebih tangguh, dan juga lebih scalable. Ini juga merupakan sebuah dukungan yang baik ya dari Coinbase platform untuk upgrading dari jaringan Solana. Itu beberapa data penting untuk market. Lalu gimana kondisi dari market teman-teman? Kalau kita perhatikan sih dari chartnya ya, Bitcoin overall masih survive, masih sustain di harga sekarang ini. Kita belum mendapatkan konfirmasi arah lebih lanjut sebenarnya.
Tapi kalau teman-teman mungkin nonton video yang kemarin, itu sebenarnya nggak jauh beda sih, karena movement dari Bitcoin juga masih belum kemana-mana. Sementara ini triggernya masih cenderung oke ya, Bitcoin bertahan di kisaran 85.000, next target kita adalah 88.000, dengan catatan Bitcoin masih mempertahankan level 80.000. Kalau Bitcoin bisa mempertahankan area 80.000, maka next target untuk rally bisa saja ke 88.000 dan juga 92.000. Jadi masih sama kurang lebih dengan yang kemarin. Secara movement Bitcoin sudah breakout dari descending channel, berarti ini adalah sebuah indikasi yang baik untuk next step untuk Bitcoin gitu. Tinggal nunggu konfirmasi lebih lanjut aja pergerakannya bakalan kemana. Sementara itu pelan-pelan indeks dolar masih bertahan, dan juga dari XAU atau emas itu sudah mengalami fase koreksi. Momentum ini bisa dimanfaatkan oleh market sih. Kalau kita lihat juga Bitcoin dominan sudah turun ya. Jadi beberapa koin yang kemarin ke-trigger naik lumayan baik adalah Fat AI, lalu ada apa nih? Ada Mudeng ya, 9% naiknya. Kemudian Virtual Protocol, TAO, dan beberapa koin lain juga mungkin dalam kondisi yang masih cenderung positif gitu. Tapi yang paling penting sih untuk saat ini adalah money management dari teman-teman. Karena seberapa pintar pun kita melakukan analisa ya, tapi kalau money management kita berantakan, suka all in, suka FOMO, ya kemungkinan banyak loss-nya gitu. Alternatif yang bisa teman-teman lakukan adalah staking. Staking koin-koin yang kalian miliki saat ini, terutama kalau teman-teman punya stable coin. Ya, karena teman-teman bisa dapat yield, di mana yieldnya nanti bisa menjadi amunisi buat teman-teman hajar market ketika memang sudah dalam proses reversal. Seperti itu. Jadi gitu aja sih dari saya untuk update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Ya, selamat liburan bagi teman-teman yang libur. Teman-teman, jadi yang kerja tetap semangat ya. Join di komunitas Telegram kita. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.